Ya. Ciri umat Islam, orang Islam itu kata Nabi, cirinya salah satu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Orang muslim itu adalah orang yang dimana salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Lidahnya dan tangannya itu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada orang-orang Islam sekelilingnya. Gak suka berbuat jahat, gak suka musil, gak suka jahil, ya, gak suka mencuri, gak suka menyakiti, mulutnya gak suka ngomong kata-kata kasar, menyakiti orang lain, apalagi sampai memfitnah orang lain. Tangannya gak pernah mukulin orang, tangannya baik, perilakunya baik, senyum dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Bapak Ibu, Saudara, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak moderator, ya, sebenarnya saya ingin mengenal dulu lebih jauh, ya, tentang komunitas neuro Minang. Ini saya belum paham ini maksudnya apa. Apakah ini kumpulan dokter-dokter ahli neuro, spesialis saraf berarti ya kalau neuro ya? Atau benar, bagaimana? Saya kurang mengerti ini. Ambo apa ya, bahasa Minangnya saya apa ini? Saya kurang mengerti bahasa Minangnya apa ya? Nah, baik, itu barangkali tadi saya belum mengenal lebih jauh tentang organisasi ini atau komunitas ini, tapi insya Allah ya, meskipun kita belum pernah berjumpa dalam satu majelis, dalam satu forum, tapi insya Allah kita semuanya senantiasa dipertemukan hati kita, karena kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah, ruh-ruh hamba Allah itu sebenarnya seperti pasukan, ya, dia akan berkoloni, dia akan mengikuti satu sama lain, yang saling mengenal. Ma ta'arafa minha i'talafa. Kalau hati-hati itu bertemu atas dasar cinta karena Allah, atas dasar ikatan iman karena Allah, atas dasar kesamaan, ya, visi dan misi, meskipun kita tidak pernah bertemu, pada akhirnya hamba-hamba Allah ini yang dipersatukan dengan apa? Dengan nilai-nilai ukhuwah, dengan nilai-nilai akidah, maka insya Allah kita akan bertemu cepat atau lambat. Tapi sebaliknya, ma tanakara minha ikhtalafa. Kalau arwah-arwah itu ya, saling mengingkari, ya, nggak ketemu visinya, ya, ikatannya tidak sama, ya, buhulnya tidak sama, maka dia akan berpisah, selalu berpisah dan tidak pernah ketemu jalan. Nah, itulah perumpamaan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tergolong, ya, seperti yang disampaikan Nabi SAW itu dalam hadisnya, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Salawat dan salam kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW,
serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara, para peserta kajian ya yang diselenggarakan oleh Ikatan Komunitas Keluarga Neuro Minang. Ya, tema kita malam hari ini saya sengaja tambahkan satu kalimat, yaitu tarhib Ramadan, ya, supaya apa yang kita lakukan, kajian kita, pengajian kita, silaturahim kita malam hari ini kita niatkan sebagai awal bagi kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ya, ada yang menarik dari bulan Sya'ban ini. Kita sekarang tadi hari Jumat sebelum maghrib itu hari terakhir tanggal 13 Sya'ban. Malam ini sudah masuk tanggal 14 bulan Sya'ban. Ya, berarti kita sudah hampir berada di tengah-tengah bulan Sya'ban. Nah, tengah-tengah bulan Sya'ban ini biasanya sangat akrab, familiar di telinga kita, ada yang disebut atau istilah nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Ya, istilah ini bukan umat atau golongan tertentu yang mempopulerkan, tapi Rasulullah SAW langsung yang menyatakannya. Ya, meskipun populernya malam nisfu Sya'ban itu di masyarakat kita, terutama di kalangan tradisionalis, itu ada amalan-amalan tertentu yang tentu bisa jadi kita bisa setuju atau tidak. Ya, bagi sebagian kalangan amalan-amalan khusus di malam nisfu Sya'ban itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka kita tidak perlu menyelenggarakan kegiatan ritual-ritual atau ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah. Kalau mau beribadah secara umum, ya tentu saja sangat boleh, ya bisa. Tetapi kalau dalam bentuk yang khusus, ritual khusus, berkumpul di tempat waktu yang khusus, nah ini yang banyak menjadi catatan para ulama. Tetapi kita tidak masuk kepada perdebatan itu. Ya, saya kira perdebatan ini harus kita akhiri, karena menurut hemat saya ini kurang produktif, ya. Kalau istilah kerennya itu kontraproduktif. Ya. Kenapa demikian? Pada akhirnya kalau kita berdebat seputar hal-hal yang bersifat furu'iyah, amaliyah, tentang amalan-amalan khusus, waktu-waktu khusus di bulan Sya'ban, yaitu terutama pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, kita akan terjebak kepada perdebatan yang kering, ya, yang tidak memberikan makna dan substansi secara spiritual. Ya, kita udah capek, Pak, generasi muda, apalagi anak-anak milenial dan generasi setelah milenial ini, apa istilah itu ya? Generasi Z atau generasi apa lagi itu ya? Ini bapak-bapak yang lebih tahu lah. Itu sudah capek dengan perdebatan-perdebatan. Mungkin yang seusia Pak Hadril barangkali ya masih menikmati perdebatan itu. Bid'ah atau tidak dan lain sebagainya, bid'ah atau sunnah, ya. Saya kira anak-anak muda sekarang lebih aplikatif, ya, dan lebih mencari kepada hal-hal yang substansial. Apa yang substansial dari ajaran agama ini? Agama ini harus menjadi solusi, ya, bukan menjadi teori-teori yang kering, apalagi hanya perdebatan yang tidak jelas ujung pangkalnya. Ya, masing-masing pasti akan, kata orang Sunda itu kekeh, ya, kata orang Minang itu apa? Ngotot, ya, ngotot bahasa Betawi ya, atau kalau bahasa Minangnya, nah itu ngotot masing-masing, ya, dengan pendapatnya sendiri-sendiri, dengan hujah yang dia miliki, ya. Nah, maka itu kalau kita perhatikan sabda Rasulullah SAW, ya, ini saya sebagai muqaddimah, ya, kajian kita pada malam hari ini, saya ingin mengutip. Ini juga sebenarnya sedikit tadi sudah saya sampaikan dalam khutbah Jumat saya. Ya, khutbah Jumat saya itu tadi saya memberi judul ketika ditanya oleh
DKM, Masjid An-Ni'mah. Masjidnya bagus ya, baru jadi setahun. Pas pandemi kemarin jadi, belum diresmikan, udah kena pandemi duluan. Jadi belum sempat mampir saya ke sana. Nah, baru tadi Jumat ya, saya dapat bersilaturahim dan berkhutbah di situ. Di komplek perumahan Citra Grand di Cibubur. Ketika DKM minta judul khutbah, saya bingung, apa ini saya cari judul ya. Makanya lalu kemudian ada ilham barangkali ya, itu disebut ilham. Kalau manusia, orang biasa seperti saya ini ya, itu ilham lah ya. Karena ilham ini juga bagi hewan, bagi makhluk ya, selain nabi dan rasul serta para aulia dan salihin, itu disebutnya ilham. Saya ketemu kata-kata tapi bingung saya memulai kata-katanya dengan bahasa Indonesia. Udahlah, akhirnya saya dapatkan istilah truly Ramadan. Ya, Ramadan yang sebenarnya. Saya jadi ingat istilah ya dari negeri jiran. Negeri jiran itu ketika bahas ketika ada iklan kampanye tentang pariwisata ya, Malaysia itu bilangnya apa? Truly Asia, ya kan? Nah, truly Ramadan, ya, Ramadan yang sesungguhnya. Ya, akan bisa kita raih, akan bisa kita petik. Ya, jadi sebenarnya Ramadan itu dalam ini lagi-lagi kembali ke konsep dulu ya, sebelum aplikasinya ini. Ya, menurut para ulama, Ramadan itu adalah bulan memanen sebenarnya. Bukan bulan untuk menanam. Menanam itu sudah di bulan Rajab, kita mulai. Lalu di bulan Sa'ban ini kita menyirami, memberi pupuk, membersihkan jiwa, membersihkan diri dan lain sebagainya. Nah, Ramadan itu adalah bulan panen, panen amal. Jadi masuk bulan, ingin menyambut bulan Ramadan, enggak serta-merta ujuk-ujuk tiba-tiba ya, kita nungguin pengumuman pemerintah hasil Ru'yatul Hilal atau apalah namanya. Ya, kalau Muhammadiyah barangkali tidak perlu menunggu hasil sidang isbat karena sudah ketahuan ya, hasil perhitungan hisab hakiki wujudul hilal. Itu tidak ujuk-ujuk kita masuk bulan Ramadan dengan sekedar menunggu pengumuman lalu bersiap-siap tarawih atau tidak malam harinya. Ya, atau yang paling lucu lagi kalau misalnya akhir Ramadan ya, nunggu ini kapan pengumuman Lebaran itu ya. Ada yang sudah hari ke-29 sudah siap-siap masak ya, masak lontong, masak sayur, masak ketupat dan lain sebagainya. Akhirnya tidak jadi besoknya Lebaran, akhirnya nunggu 1 hari. Nah, biasa orang kita kalau belum waktunya Lebaran makan ketupat itu kayaknya kurang pas gitu ya. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Jadi bukan sekedar seremonialnya. Memasuki bulan Ramadan itu kita harus melakukan persiapan-persiapan. Apa persiapan yang harus kita lakukan? Dengan menghayati bulan-bulan yang ada dalam Islam ini. Perhatikan sabda-sabda Rasulullah SAW terkait dengan ya, fenomena perjalanan bulan ini dalam Islam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ya kita sebagai Muslim itu kan kalender hijriyah kita itu dimulai dari bulan apa Pak? Muharram ya. Tuh. Berarti akhir kalender kita itu bulan apa? Zulhijjah ya, bulan haji. Oke. Bulan haji itu bulan terakhir, bulan ke-12 dalam penanggalan Islam. Bulan pertama dalam penanggalan Islam adalah bulan Muharram. Yaitu secara administratif. Karena itu ijtihad para sahabat. Ya, Umar bin Khattab yang mengusulkan tanggal atau tahun pertama dalam penanggalan kalender Islam itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi. Lalu kemudian setelah disepakati dirembukkan lagi, bulan apa nih kita mulai? Ya, untuk memulai tahun baru Islam, ini bulan apa? Ini kan ada 12 bulan. Nah, lalu sepakatlah bulan Muharram. Oke, reasoningnya apa? Karena orang baru selesai melaksanakan ibadah haji. Haji itu harusnya membawa perubahan. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang mendapatkan haji mabrur tidak ada balasan yang paling pantas untuknya kecuali mendapatkan surga Allah.
Berarti kan harus ada perubahan. Maka dari situlah para sahabat berijma, ya, konsensus, oke, ini bulan ke-12, bulan haji itu. Nah, berarti bulan Muharram setelahnya itu adalah bulan pertama dan terakhir. Nah, ini yang saya sebut dengan awal dan akhir penanggalan Islam secara administratif. Karena memang Sayyidina Umar membuat penanggalan Hijriyah itu adalah untuk keperluan administrasi. Nah, saya ingin menarik masalah ini bukan hanya kita terpaku kepada persoalan administratif. Kalau kita perhatikan sunnah Rasulullah SAW, sabda-sabda Rasulullah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan kita dapatkan fakta yang barangkali tidak banyak orang menyadari, mungkin selewat, ya, bahwa ternyata secara spiritual, nah, kalau tadi kan secara simbolik, secara administratif, awal tahun baru Islam itu Muharram, ya, oke. Kalau saya baca hadis-hadis Nabi SAW, saya bisa menyimpulkan, insya Allah mudah-mudahan kesimpulan saya ini tepat, ya. Silahkan nanti di-compare dengan pendapat ustadz-ustadz yang lain, ulama-ulama lain. Saya mengatakan apa? Dari sisi spiritual, bulan pertama dalam kehidupan Muslim dalam satu tahun, secara spiritual bulan pertama itu adalah Ramadan. Ya, karena kita memulai awal babak baru kehidupan spiritual kita itu dengan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Dimulai dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ayatnya udah tahu semua. Saya nggak perlu ngulang-ngulang lagi, ya. Ayat 183 surah Al-Baqarah. Nah, supaya nggak mengulang-ulang. Sebab apa? Nanti ada protes jamaah Bapak Ibu ini rahmati Allah. Ini Ustadz bicara dari bulan Sa'ban sampai akhir Ramadan, bicaranya setiap hari ceramah ayatnya kutiba lagi. Ya, ayat kutiba. Kayak tidak ada ayat yang lain. Ya, ini kadang-kadang begitu, ya. Mubalik penceramah ini merasa pendengarnya itu hanya satu masjid gitu, ya, hanya satu kampung. Dia pindah-pindah kampung, ayat yang diulas itu lagi. Sekarang nggak bisa begitu, Pak. Sekarang hampir semua masjid sudah pasang apa? Kamera, rekaman. Wah, seperti sekarang aja ini zoomnya direkam. Nanti kan malu kalau saya ceramah di sini ayatnya ini sama dengan di sana lagi sama, diputer-puter aja itu ayat sama hadisnya satu-satu itu, ya. Jadi ini jejak digital ini memang kejam gitu, ya. Kalau zaman dulu, ya, khatib di kampung baca khutbah Jumat itu untuk setahun, Pak, cukup 4 judul. Bayangkan, ya. 4 judul, karena dia bolak-balik itu setiap bulan dengan tema yang berbeda-beda, cukup 4 judul. Padahal luar biasa kekayaan hazanah Al-Quran dan hadis ini tidak bisa kita terangkan hanya dalam bentuk 4 judul, karena pragmatis sekali, karena satu bulan itu 4 Jumat, ya cukup buat 4 judul khutbah, nanti diulang-ulang terus, ya, seperti itu. Enggak, jangan seperti itu. Nanti ini jamaah sekarang makin kritis, apalagi generasi milenial. Ya, nanti kalau khatibnya ini bicara begini, nanti kemudian sama lagi dengan yang lain, nanti itu akan menimbulkan masalah lagi, ya. Nah, apa yang ingin saya katakan, ya, bulan pertama secara spiritual bagi umat Muslim ini adalah bulan Ramadan, dan bulan Sya'ban adalah bulan ke-12 yang terakhir sebelum pergantian tahun, ya, memasuki bulan Ramadan secara spiritual. Apa dalilnya kalau mau ditanya? Sekarang kan orang selalu tanya, apa dalilnya Pak Ustadz? Nah, gitu, ya. Ini anak muda sekarang kritis-kritis, ngomong dikit mesti pakai dalil. Wah, keren sudah ini. Ini perkembangan bagus, ya. Ya, tapi kadang-kadang ngeselin juga. Ya, baru tahu 1-2 ayat hadis itu, ya, udah nantang-nantang mubalik yang senior gitu, ya, atau ulama yang senior gitu. Nah, tapi oke lah. Kalau ditanya apa buktinya, apa dalilnya, argumentasinya, Pak Ustadz mengatakan ini Sya'ban ini adalah bulan ke-12 atau yang terakhir secara spiritual, dan Ramadan ini bulan pertama. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, ya, di mana Rasulullah SAW menyatakan
bahwa bulan Sya'ban itu adalah syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ini hadis sahih. Bulan yang banyak manusia lalai. Ya. Kenapa? Lalai karena dia nggak diperhitungkan. Tidak seperti bulan Rajab. Sering disebut-sebut keutamaan bulan Rajab, ada peristiwa Isra Mi'raj, ada apa macam-macam keutamaan Rajab ini. Ya, kemudian disebut juga dalam salah satu 4 bulan yang haram, yang mulia, yang istimewa. Disebut ada nasnya dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian sampai beberapa ulama zaman dulu itu bikin hadis, ya. Jadi bukan Nabi yang menyampaikan hadis itu, tapi dibikin ya untuk mendorong umat supaya gemar beribadah, memperbanyak amal soleh di bulan Rajab, terutama puasa. Sehingga kita sering mendengar ada broadcast, siapa yang puasa hari pertama bulan Rajab pahalanya begini, hari kedua bulan Rajab pahalanya begini, sampai 30 hari disebutin. Itu satu hadis dan itu palsu. Ya, itu palsu, bukan dhaif lagi, palsu. Artinya bukan Rasulullah yang mengucapkan. Ya, ada lagi doa misalnya, Allahumma barik lana fi Rajab, ini kan terkenal. Ternyata hadisnya hadis palsu, hadis dhaif juga, sangat dhaif. Ya, maka kalau mau berdoa sampai ke Ramadan itu ya pakai hadis yang lain, yang jelas sumbernya, sanadnya. Misalnya Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana, misalnya. Itu dibaca oleh para tabi'in ya, sebagian tabi'in membaca doa seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ilallah. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana catatan seluruh amal perbuatan kita dalam 1 tahun diangkat. Ya, diangkat. Jadi malaikat catat setahun, ya, dan dalam hadis itu secara implisit Nabi ingin mengatakan bahwasanya bulan pertama itu Ramadan secara spiritual, dan terakhir, jadi awal buku catatan baru itu dibuka dengan bulan Ramadan, dan ditutup catatan amal itu diangkat, ya, dilaporkan ke sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada bulan Sya'ban. Syahrun turfa'u fihil a'malu ilallah. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang ketika amalku itu diangkat, ya, untuk dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ya, singkat padat ini. Nah, ini saya ambil kesimpulan, oh kalau begitu, ya seperti kita catatan, ya kita mulai pembukuan, ya, pembukuan catatan. Ya, kita kalau dalam dunia kerja dimulai bulan Januari, Pak, ya. Terakhir tutup buku Desember. Ya, kalau zakat itu biasa dimulai dari bulan Muharram, ya. Haulnya dianggap sempurna 1 tahun itu bulan Zulhijjah. Tapi kalau mau dikeluarkan lebih cepat, biasanya orang berzakat mal itu di bulan Ramadan. Ya, katakanlah dia bersedekah di situ, bayar zakat. Selain zakat fitrah juga banyak juga yang mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan, nggak masalah. Yang penting dia sudah memperkirakan bahwa nisab hartanya dalam 1 tahun itu dimulai dari bulan Muharram sampai Zulhijjah itu sudah cukup. Ya, mau dia keluarin duluan bulan Ramadan ya nggak masalah, boleh. Ya, karena ada bahkan ya, tahun lalu misalnya, ya, ketika ada COVID, ya, kemudian panik, kemudian banyak yang PHK, kemudian banyak pengurangan jam kerja dan sebagainya, lalu berdampak kepada ekonomi kita, maka MUI menyampaikan tausiah bahwasanya zakat mal bisa disegerakan untuk dikeluarkan. Orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat malnya, membantu saudara-saudaranya yang terdampak COVID-19 ini secara ekonomi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ya, bulan Sya'ban ini luar biasa. Ya, dinyatakan oleh Rasulullah bahwa dia adalah bulan catatan seluruh amal hamba itu diangkat, dilaporkan ke Allah. Artinya ini tutup buku. Nah, awal pembukuan catatan amal itu nanti di bulan Ramadan. Ya.
Nah, maka Nabi mengingatkan, ini hadis yang pertama. Yang kedua, untuk mempersiapkan bulan Ramadan, ya Anda perhatikan mulai startnya itu dari kapan? Malam 15 bulan Sya'ban. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian Imam Al-Baihaqi, ya, dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ibnu Majah, kemudian Mu'jam Al-Awsat karya Imam At-Tabarani, dan Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ya, Syekh Albani. Ya, ini terkenal di kalangan modernis, ya. Beliau ulama ahli hadis, asalnya dari Albania. Albania itu wilayah Eropa Timur, ya, bekas jajahan wilayah Turki Ottoman. Kemudian beliau besarnya, ya, dari remaja sampai itu hijrah ke negeri Syam, ke Damaskus. Kemudian banyak belajar, berguru, dan kemudian hijrah lagi ke mana, ke Arab Saudi, ya, menekuni bidang hadis dan menjadi ahli hadis di sana. Itu disahihkan oleh beliau. Apa sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari? Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Ini kita bicara tentang apa? Menjadi insan yang berakhlak. Ya. Menutup catatan amal kita dengan akhlak. Ini hadis ini substansinya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah menampakkan dirinya atau mengontrol kondisi hambanya, ya, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Ya, sama dengan hadis-hadis Nabi yang lain yang selalu mengatakan setiap malam Allah turun ke langit dunia lalu mengecek, ya, adakah hambanya yang bangun sholat malam, adakah hambanya yang mohon ampun istighfar kepada Allah, adakah hambanya yang minta hajat kepada Allah. Akan dikabulkan kalau kita bangun malam, sholat malam. Nah, hadis-hadis ini mirip serupa, tapi dikhususkan untuk malam nisfu Sya'ban ini hadis. Maka di situ Nabi mengatakan fayaghfiru li jami'i khalqih. Ya, Allah memandang, menampakkan dirinya, melihat hambanya pada pertengahan bulan Sya'ban, malamnya, malam pertengahan Sya'ban itu, ya, tanpa Nabi mengatakan begini, misalnya, ya, Nabi mengatakan apa? Siapa yang sholat pada malam itu, siapa yang bersedekah atau beramal soleh, enggak ada persyaratan begitu, enggak. Tapi langsung Rasulullah SAW mengatakan fayaghfiru li jami'i khalqih, ya, maka Allah mengampuni seluruh dosa makhluk hambanya, ya, illa li musyrik, kecuali yang tidak diampuni dosanya pada malam hari itu, malam Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, ya, sebagai langkah akhir, ya, persiapan, istilahnya training out, ya, try out, ya, Bapak, ini Bapak-bapak dosen barangkali di sini banyak. Try out menuju Ramadan itu seperti ujian akhir nasional lah, kira-kira begitu. Ya, itu tryoutnya pada malam nisfu Sya'ban. Ya, Allah ampuni semua dosa makhluknya kecuali orang yang berbuat syirik dan orang yang suka berkelahi, orang yang dendam, orang yang suka mengadu domba dan menebar permusuhan. Itu asyah al-musahin. Ya, artinya apa? Ini akhlak. Ketika kita ingin tutup buku catatan amal kita, Allah melihat, ya, tryout finalnya, ya, latihan, ibaratnya itu kalau bulu tangkis, ya, kemarin All England tim kita dipulangin. Itu pelatnas pelatihan akhirnya ini apa? Allah menguji kita, melihat kita, ini kita berbuat syirik atau tidak. Satu, artinya apa? Ini akhlak kepada Allah.
Yang kedua, al-musyahin, suka mengadu domba, suka memfitnah, ya, suka bertengkar, enggak tegur sapa, benci kepada saudara, hasud, dengki kepada saudara, baik saudara kandung maupun saudara jauh, kerabat ataupun saudara jauh, ya. Ini artinya apa? Hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallahnya buruk, itu dibuktikan dengan apa? Perbuatan syirik kepada Allah. Hablum minannasnya buruk, hubungan dengan sesama manusia, ya, itu buruk dibuktikan dengan apa? Dia suka bikin masalah, dia suka hasud, dia suka memfitnah, ya, dia suka mengadu domba. Nah, ini yang tidak diampuni oleh Allah. Artinya apa? Ini bakalan calon gagal masuk Ramadan. Sebelum Ramadan aja udah gagal, ya. Ketika nanti masuk Ramadan, lewat, wassalam. Jangan harap dia dapat kemuliaan, jangan harap dapat keistimewaan bulan Ramadan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mau memulai perbaikan diri di bulan Ramadan, memanen amal, ya, kesalehan, ya, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak menjadi pribadi-pribadi insan yang berakhlak. Akhlak yang paling tinggi adalah akhlak kepada siapa? Kepada Allah, pencipta kita. Allah paling benci kalau hambanya itu menyekutukan Allah dengan yang lain, menduakan. Ya, Allah itu paling cemburu, lebih cemburu daripada ibu-ibu, ya, kalau suaminya kawin lagi. Ya, Allah lebih cemburu kalau dia diduakan oleh makhluk, lebih cemburu daripada, ya, orang tua anaknya disenggol dikit marah. Itu lebih marah Allah. Ya, makanya Allah mengatakan dalam 2 ayat Al-Quran tegas, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik, ya, menduakan Allah. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dosa selain syirik, Allah mudah mengampuninya, Pak. Ya. Sebab syirik ini, inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling besar adalah perbuatan syirik kepada Allah. Pertanyaannya, ini soal akhlak kepada Allah, ya. Kalau kita berbuat syirik, padahal kita mengaku bersyahadat, ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertanyaannya, apakah mungkin seorang muslim berbuat syirik? Jawabannya, mungkin. Ada 2 kemungkinan. Dari mana mungkinnya? Ya, pertama dari sisi amal hati. Amalan hati, ya, ketika kita beramal saleh, kita ibadah, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, kita umroh, kita sedekah, kita macam-macam, berbakti sama orang tua, kemudian silaturahim dengan kerabat dan sebagainya, semua perbuatan baik lah, ya. Lalu ketika kita beramal itu, hati kita ada kecenderungan pamer, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ya. Nah, itu adalah, kata para ulama, ada seorang tabi'in, ya, Fudail bin Iyad mengatakan, ya, kalau, ya, Anda, ya, beramal, ya, ingin dipuji orang, ya, itu sudah bukan kategori riya lagi, ya. Kalau kita berharap pujian dari selain Allah, kita berharap pahala selain daripada Allah, karena yang punya pahala, yang punya sorga siapa? Allah. Kita beramal kan untuk Allah, mendapatkan ridha Allah. Tapi kita mencari keridhaan selain Allah,
itu jatuhnya bukan riya lagi, udah syirik. Ya, karena kita punya dua orientasi. Satu orientasi untuk Allah, satu orientasi untuk mendapatkan pujian orang. Nah, ini berbahaya. Maka itu bersihkan hati kita dari perbuatan syirik ini. Syirik khafi namanya. Nah, syirik yang samar-samar. Kalau syirik jali yang terang benderang, ya, menyembah patung, menyembah berhala, sujud kepada makhluk, ya, itu umat Rasulullah kemungkinan besar tidak akan melakukan itu, ya, karena itu sudah sudah melanggar garis merah, cross the red line, ya, nggak bisa, itu udah harga mati, ya, itu udah pasti murtad, katakan begitu, ya, dia pasti sudah murtad, kafir. Tapi yang bahaya ini adalah syirik yang seperti yang jenis pertama ini, tidak kita sadari. Maka ini harus kita terus bersihkan. Ya, hubungan kita dengan Allah, akhlak kita dengan Allah dimulai dari apa? Hati. Dan itu starting pointnya ketika amal kita akan diangkat, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua, Pak, yang disebut dengan syirik itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, di sini disebutkan, ya, keburukan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu bagaimana? Mereka menjadikan pendeta-pendeta, ulama-ulama, rahib mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam itu sebagai Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau Al-Masih putra Maryam dijadikan Tuhan, kita paham itu perbuatan syirik itu. Ya, mengatakan bahwasanya Innallaha huwal masih ibnu Maryam, sungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam, itu kafir. Jelas Al-Maidah ayatnya. Mengatakan Allah itu satu dari 3 oknum, jelas kafirnya. Akidah Nasrani, itu dalam ayat ada Al-Maidah. Ya. Tapi kalau Yahudi bagaimana? Yahudi kan nggak menyembah selain Allah katanya. Ya, walaupun penyebutan namanya dia model nama itunya Yahweh, ya. Kalau Kristen nyebutnya Allah, kalau kita Allah. Ya, makanya orang Islam jangan salah sebut nama. Nanti bisa nggak sah itu sholatnya. Kalau nyebut Allah aja nggak fasih. Karena ini penyebutan ini, Pak, itu wahyu dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW, dari malaikat Jibril. Ya, cara menyebut, melafatkan nama Tuhan itu diatur dalam Islam, nggak sembarangan. Ya, maka kita orang Islam nggak boleh mengatakan menyebut nama Allah dengan Allah, itu nggak bisa. Ya, menyebut dengan nama yang lain nggak boleh. Yahweh segala macam, apalagi Sang Hyang apa gitu, ya, itu nggak bisa. Makanya hati-hati. Ya, jangan pakai salam lintas agama, bos. Apa salam lintas agama? Memangnya kayak lintas bis lintas apa itu? Lintas pulau, lintas apa Sumatera, ALS. Ya. Ya, jangan. Kalau lintas pulau boleh. Tapi kalau salam lintas agama janganlah. Ya, itu akan merusak. Ya, saya nggak mengatakan akan membuat murtad, tapi merusak. Ya, karena salam itu adalah ucapan doa. Kalau kita menyebut nama Tuhan lain dalam doa kita, nah itu sudah bermasalah. Ya, hati-hati. Ya, lebih baik kita tinggalkan yang begitu-begitu itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa Yahudi ini tidak menyembah patung? Pernah lihat Yahudi nyembah patung? Enggak. Enggak ada. Kalau Anda masuk sinagog, rumah ibadah mereka, itu enggak ada patung-patung kayak Kristen, enggak ada. Dia nyembah Tuhan satu katanya. Cuma dilambangkan, disimbolkan dengan apa itu? Nah, kayak lilin model begitu-begitu ya. Itu kan simboliknya. Tapi mereka mengklaim itu kami menyembah Tuhan satu.
Ya, bahkan dia mengatakan paling rigid, paling kaku katanya. Ya. Tapi Allah mengatakan kerusakan akidahnya Yahudi itu bukan soal menyembah patung sehingga mereka dikatakan musyrik, tapi mereka Yahudi dikatakan musyrik karena mereka menempatkan rabi-rabinya, rahibnya, pendetanya itu setara dengan Allah dalam membuat keputusan, dalam membuat aturan syariat. Ketika pendeta-pendetanya membuat aturan yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka patuhi. Ketika pendetanya, rabinya membuat aturan yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka patuhi. Itulah kemusyrikan mereka, Pak. Jadi meskipun tidak nyembah patung, ya, tapi mereka menempatkan, menjadikan keputusan manusia setara dengan keputusan aturan Allah. Itu sudah dikatakan musyrik dalam pandangan ayat itu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. At-Taubah 31. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah satu Tuhan saja. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, ini yang pertama. Jadi hati-hati, umat Islam ini bisa mengikuti loh. Walaupun kita nggak bakal nyembah patung. Ya gila aja kalau orang Islam mengaku Islam menyembah patung. Ya nyembah salib kan nggak mungkin lah. Insya Allah ya. Atau sujud kemana? Sujud ke matahari, sujud hatta yang suka, mohon maaf, tirakat di kuburan misalnya, atau ziarah kubur. Nggak ada orang ziarah kubur yang paling ekstrim sekalipun nggak ada dia sampai sujud-sujud, ya menyembah kuburan tuh nggak ada, ya. Nah, nggak tahu kalau Syiah barangkali ya, kalau kita lihat dalam video-videonya mungkin dia ada terlalu berlebihan, sikap ekstrim, gulu dalam mengkultuskan kuburan-kuburan para imam, ya, menurut mazhabnya mereka. Ya, nah itu barangkali bisa seperti itu. Tapi kalau yang Muslim, yang Hanif, hampir tidak mungkin dia berani menyembah patung. Itu sudah tanda murtad. Nah, yang mungkin adalah model seperti Yahudi, ya, menempatkan hukum non syariat itu seperti hukum Allah. Apa yang dibuat hukum manusia yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, lalu dia patuhi, dia terima, maka berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Maka hati-hati ya, kita membuat aturan, membuat undang-undang ini harus betul-betul diseleksi, harus kritis. Jangan sampai ada poin-poin dalam peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan menteri, peraturan Perpu presiden, kepresnya, segala macam, sampai undang-undang. Jangan sampai ada yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harga mati bagi setiap Muslim. Ya. Negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, oke, NKRI harga mati. Tapi lihat, undang-undang dasar kita itu mengamanahkan Pancasila itu sila pertama ketuhanan Maha Esa. Ya. Pasal 29 jelas lagi, tegas mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka tidak boleh ada aturan undang-undang, perpu dan turunannya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dan itu kewajiban negara secara konstitusional untuk melindungi nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Terutama yang mayoritas ini adalah beragama Islam. Nah ini. Jadi hati-hati. Nah ini. Jadi kalau kita bicara tentang akhlak, ini dimulai di sini tuh. Kepatuhan kepada aturan Allah. Itulah pembuktian akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harus patuh kepada semua aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Jangan kita mengatakan mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi perilaku kita, pikiran kita, ya, bahkan dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, bernegara, kita menyetujui
pasal-pasal atau undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat dari Allah. Ya. Makanya ini harus perlu terus dijaga, dikawal negara ini. Ya, karena sekarang banyak tangan-tangan usil, tangan-tangan jahil, ya, yang ingin ya mengutak-atik masalah ketuhanan agama di negara Republik kita ini, ya, yang kita cintai ini. Ya, nah itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah musahin, akhlak kepada sesama. Hablum minan nas. Jangan sampai kita jadi orang ya pendengki, pendendam. Jadi orang suka bikin masalah, jadi orang suka bikin rusuh, ya, nggak pernah suka berdamai dengan orang. Ya. Ciri umat Islam, orang Islam itu kata Nabi, cirinya salah satu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Orang Muslim itu adalah orang yang dimana salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Lidahnya dan tangannya itu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada orang-orang Islam sekelilingnya. Gak suka berbuat jahat, gak suka ngusil, gak suka jahil, ya, gak suka mencuri, gak suka menyakiti, mulutnya gak suka ngomong kata-kata kasar, menyakiti orang lain, apalagi sampai memfitnah orang lain. Tangannya gak pernah mukulin orang, tangannya baik, perilakunya baik, senyum dan sebagainya. Dan lihat, ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, ketika ini membangun ya, ada transformasi, membangun masyarakat Madani di Madinah. Lihat pidato pertama Rasulullah SAW. Pidato pertamanya Nabi ketika sampai di Madinah apa, Pak? Ada yang tahu? Ya? Nabi ditunggu-tunggu kalimat pertamanya, pidato pertamanya Rasulullah di Madinah. Beliau adalah seorang pemimpin besar. Beliau seorang nabi besar akhir zaman. Beliau seorang penggerak perubahan. Ya. Tentu ditunggu-tunggu, apalagi oleh masyarakat Madinah. Ya, mereka sudah beriman kepada Rasulullah jauh-jauh hari sebelum kedatangan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka sangat menanti apa yang diucapkan atau dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW ini ketika sampai di Madinah. Pada saat ya, beliau kan datang itu nggak banyak ngomong, Pak. Datang ya, naik unta beliau Al-Quswa, disambut Tola Al-Badru, itu benar-benar riwayat ya. Kemudian diajak, ditarik-tarik untanya, ya Rasulullah tinggal di sini di rumah kami, di kampung kami. Untanya tetap jalan, biarin, jangan kalian ganggu. Di mana dia berhenti, unta ini, disitulah tempat saya tinggal. Disitulah saya akan membangun masjid. Ya, maka unta itu terus berjalan, melewati perkampungan Bani ini dan sebagainya, sampai di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, unta ini lalu kemudian keliling sebentar, lalu terduduk di situ. Nabi bilang, inilah lokasi tempat masjid yang akan aku dirikan. Ya, jadi Nabi pertama pikirkan ketika hijrah ke Madinah, pertama masuk Madinah, yang beliau pikirkan membangun masjid, Pak. Bukan bangun istana baru. Ya, ini ibu kota baru nih ya. Madinah kan ibu kota baru. Nabi Muhammad nggak pernah berpikir untuk membangun istana baru. Ya, itu kantornya beliau lah, kira-kira begitu. Enggak. Atau bikin prasasti, patung. Ya, seperti pahlawan besar, pahlawan revolusi. Ya, atau pendiri ibu kota ini, ibu kota itu, enggak perlu. Nabi enggak pernah membangun pengkultusan terhadap dirinya. Yang dibangun oleh Rasulullah adalah bagaimana manusia ini menghamba kepada Allah, ikhlas dalam beribadahnya, bertauhidnya kepada Allah, bahagia dia di dunia dengan menerapkan aturan syariat Allah, dan selamat nanti di akhirat ketika menghadapi hari perhitungan amal. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah. Nabi nggak pernah berpikir untuk dirinya membangun kemegahan, kemewahan, membangun
kultus ya kepada dirinya, enggak. Membangun monumen-monumen untuk mengabadikan, enggak. Yang dibangun yang pertama kali dipikirkan Rasulullah bagaimana mengabadikan nilai-nilai tauhid. Itu orang apa? Tempat orang bersujud kepada Allah. Itu yang paling membahagiakan hati Rasulullah SAW. Hablum minallah harus kuat. Ya. Maka Nabi pidato setelah duduk ya unta ini, Nabi turun, lalu barang bawaan beliau ini langsung disamber oleh Abu Ayyub. Beliau langsung dibawa ke rumahnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi di mana Nabi tinggal ternyata di tempat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, karena beliau yang paling pertama ngambil barangnya Rasulullah, dan memang rumah beliau itu lebih paling dekat dengan lokasi Masjid Nabawi sekarang. Bapak Ibu kalau umroh ya itu harus tahu ya tempat-tempat bersejarah sebagaimana yang digambarkan dalam sirah Nabi ya. Kalau saya bawa jamaah umroh itu Bapak Ibu sekalian, itu saya tunjukin nih mana spot-spot penting yang pernah Rasulullah alami ya. Jadi kita tahu, jangan cuma lihat marmer doang ya, jangan cuma kita kagum sama payung-payung ya, lebar-lebar, foto-foto, selfie-selfie, nggak dapet rasanya. Di Madinah sayang sekali kita nggak tahu di mana kamarnya Aisyah yang asli, di mana rumahnya Fatimah, di mana rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, di mana kebun Abu Talhah, ya, sumurnya Abu Talhah, ya, yang diwakafkan, itu ada masuk dalam lokasi Masjid Nabawi sekarang, karena perluasan itu kan, itu ada titik-titiknya, ya. Jadi kalau bawa umroh itu saya begitu selalu jelaskan ini sirah Nabi SAW. Nah, pidato yang pertama Rasulullah itu adalah tentang akhlak kepada manusia. Ayyuhan nas, ini dengarkan kata-kata Rasulullah. Pidato seorang pemimpin besar, seorang kepala negara. Ringkas, padat maknanya. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Afsus salam, tebarkanlah kedamaian, tebarkanlah ucapan salam. Salam itu artinya kedamaian. Assalamualaikum, ketemu siapa saja assalamualaikum, tebarkan kedamaian. Bukan hanya basa-basi assalamualaikum, assalamualaikum, tapi hatinya dengki. Assalamualaikum, assalamualaikum, tapi hatinya dongkol. Assalamualaikum, senyum, tapi hatinya nggak baik kepada saudara. Jangan, tebarkan kedamaian. Salam itu harus dari hati yang bersih, hati yang ikhlas. Baru akan ada perdamaian hakiki di atas muka bumi ini. Maka Islam itu adalah assalam. Islam itu dinus salam. Sehingga dibikin lagu tuh sama orang ya. Islam adalah dinus salam, agama perdamaian, agama yang penuh dengan kedamaian. Kenapa? Karena dengan Islam ini, dengan tauhid ini, manusia itu berdamai dengan Allah, berdamai dengan alam semesta, berdamai dengan sesama makhluk, ya, berdamai dengan seluruh jagat raya ini. Dia merasakan kedamaian. Kenapa? Karena dia kenal siapa penciptanya. Dia tahu arah kemana tujuan hidupnya ini. Dia tahu bagaimana menjalankan kehidupannya ini. Dia sudah kenal aturan-aturan itu, maka dia damai. Ya, maka ajaran Islam ini selalu membawa kedamaian. Ya, perang itu pilihan terakhir. Ya, kalau umat Islam diganggu, umat Islam dibunuhi, umat Islam diusir, baru disyariatkan jihad, qital namanya, perang fisik. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Ya, tiba-tiba membunuhi, meneror, ngebom orang-orang non-Muslim tanpa sebab, tanpa alasan yang benar, ya itu nggak bisa kita melakukan itu, teror tapi atas nama jihad, ya, namanya jihad tapi prakteknya terorisme, nggak bisa, nggak boleh, ya, bukan seperti itu Islam mengajarkan kita. Nah, yang kedua apa? Setelah afsus salam, Nabi SAW mengatakan wasilul arham, sambunglah tali silaturahim.
Coba, ini kan akhlak, Pak. Bagaimana kita menjaga hubungan harmonis kepada sesama, kepada saudara, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sanak kerabat. Ini harus disambungkan silaturahim. Silul arham. Dan silaturahim ini bukan hanya silaturahim antar satu agama, bahkan dengan antar agama, antar pemeluk agama maksud saya. Ya. Kenapa? Karena kita ini adalah sebagai umat manusia, sebagai human being, ya, sebagai makhluk manusia yang memiliki kesamaan universal. Ya, awal penciptaan kita, ya, penciptaan kita orang Indonesia Muslim dengan orang non Muslim, baik orang Indonesia maupun di luar Indonesia sama. Awal penciptaannya seperti yang digambarkan Al-Quran. Ya, walaqad khalaqnal insana min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Ya, itu dalam surah Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun ayat 8 itu ya. Ya, setelah qad aflahal mu'minun itu kan Allah menggambarkan tentang apa? Penciptaan manusia. Ini dokter-dokter paham. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan manusia dari apa? Dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan dari saripati tanah itu nutfah, ya, air mani, sperma. Ya, sperma itu tinggal di mana? Fi qararim makin, di tempat yang kokoh. Rahim itu kelihatannya lemah, tapi dia adalah tempat yang paling kokoh untuk melindungi calon manusia yang akan lahir. Ya, itu sudah disiapkan oleh Allah sedemikian rupa rahim ini. Ya, disiapkan oleh Allah. Makanannya, ya, infrastruktur untuk kehidupan calon bayi itu, ya, semua sudah diciptakan semua. Itu tempat paling kokoh. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan, ya, dari sperma itu menjadi apa? Nah, menjadi zigot, ya, menjadi 'alaqah, segumpal darah. Ya, fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu kami ciptakan zigot yang menempel di dinding rahim itu, lalu kemudian dia menjadi segumpal daging. Mudghah. Dari segumpal daging menjadi apa lagi? Izaman, dikasih tulang. Ada tulang belulang mulai muncul. Dari tulang belulang itu lalu kemudian kami fakassawnal izama lahma, dibalut, ya, diisi apa, tulang itu ditutup dengan daging-daging. Lalu kami ciptakan dia makhluk yang sempurna. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, itu awal penciptaan, semua sama. Mau orang Afrika, orang Eropa, orang Asia, mau orang Australia, mau orang Indonesia, mau orang Arab, semua sama. Walaupun bentuk fisiknya beda-beda, kulitnya beda-beda, bahasanya beda-beda, jenis rambutnya beda-beda, ya, perawakan tingginya beda-beda, ya, dengan ciri wajahnya masing-masing beda-beda, ya, termasuk sidik jarinya itu juga beda-beda. Ini mengagumkan ciptaan Allah ini, luar biasa. Itulah persaudaraan kemanusiaan, silul arham. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, diingatkan tentang apa? Takwalah kamu kepada Allah yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Dari jiwa yang sama itu, dari sumber yang sama, Allah ciptakan pasangannya. Ya, jadi perempuan ini bukan diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Ya, itu pernyataan yang ada dalam perjanjian baru, ya, Injil, yang mengatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Ya, berarti kalau jadi satu istrinya, berkurang satu tulang rusuknya. Nah, ya, tulang rusuknya laki-laki satu diambil buat bikin perempuan katanya.
Nah, bagaimana kalau istrinya 2? Nah, hilang 2 tulang rusuknya, Pak. Nah, itu dari mana teorinya? Itu nggak benar itu, ya. Nah, nanti kalau cerai dari istrinya, ini kembali lagi tulang rusuknya begitu kan? Ah, nggak bisa. Itu nggak seperti itu cara maminya. Jadi ya, yang dimaksud dengan tulang rusuk itu adalah sifat, karakter. Ya, bahwa perempuan itu diciptakan oleh Allah dengan sedemikian rupa, lebih halus dari laki-laki, dan ya karakternya itu seperti tulang rusuk, bengkok. Kalau diluruskan sedikit bisa patah, dikerasin. Tapi kalau dibiarin terus bengkok, ya nggak bakal lurus, gitu ya. Nah, itu perumpamaan sebenarnya, tamsil dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka itu apa? Allah perintahkan kita, dari situlah keluar keturunan beranak pinak, banyak berpuak-puak, bersuku-suku. Lalu kemudian wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, alladzi tasaaluna bi wal arham, yang dengan kita bertakwa kepada Allah, maka Allah itulah yang memerintahkan kita untuk menghubungkan silaturahim. Yang ketiga, kata Rasulullah, pesannya setelah apa? Mengucapkan salam, menebarkan perdamaian, sambung tali silaturahim, hubungan silaturahim. Yang ketiga apa? At'imut ta'am, beri makan kepada orang yang membutuhkan. Coba, ini kan nilai-nilai akhlak luar biasa, kepedulian sosial. Ya, kita bikin hari apa itu namanya? HKSN, Hari Kepedulian Sosial Nasional. Ya, cuma diperingati saja, tapi ya prakteknya susah, ya, jarang. Nggak bisa. Yang namanya negara itu hanya seremonial. Yang bisa menggerakkan rakyat untuk betul-betul menjadi orang manusia yang peduli kepada sesama, itu hanya ajaran agama. Karena agama itu memberikan apa? Memberikan janji, reward, ada pahala, ada surga, ada neraka, ada punishment-nya kalau dia melanggar. Yang bisa bikin begini cuma agama. Ya. Negara bisa nggak memberikan pahala? Ya, memberikan hadiah bagi yang peduli kepada tetangga, kasih makan. Ente pernah dapat sertifikat dari negara? Nggak ada, bos. Ya, itu semua adalah berangkat dari nilai-nilai agama, dari dorongan spiritual. Ada karena Allah dan Rasulnya yang mendorong itu, sehingga kita rela, kita tenang, kita tentram, dan kita rela untuk melakukan itu semua. At'imut ta'am, beri orang makan, sedekah pangan, sedekah makanan. Nah ini ya harus sering-sering kita lakukan. Nah sekarang harus kita gerakkan ini ya, gerakan peduli kepada tetangga. Jangan sampai ada tetangga yang kelaparan. Ya, Rasulullah marah, Rasulullah nggak suka kalau ada orang tidur kekenyangan pada malam hari sementara tetangganya kelaparan, nggak bisa tidur. Kayak itu hati-hati ya, waspada ya. Jadi umat Rasulullah kita harus memiliki akhlak kepada sesama, dan itu diwujudkan dengan akhlak dalam kehidupan sosial kita. Peduli kepada sesama, beri makan ya, beri makan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Itu dalam surat surah Al-Insan ya, gitu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kata Nabi SAW apa? Wasallu bil-lail wan nasu niyam. Ada 4 pesan. Yang keempat itu adalah hubungan vertikal kita dengan Allah. Setelah 3 ini hubungan horizontal, mengucapkan salam, sambungkan tali silaturahim, kemudian tadi memberi makan kepada orang-orang yang butuhkan. Yang keempat ini adalah menjaga hubungan vertikal kita dengan Allah. Dengan apa? Sholat malam. Pada saat orang-orang sedang tertidur pulas. Ya, inilah akhlak. Maka mari kita contoh akhlak kepribadian Rasulullah SAW. Ayat Quran semuanya ujungnya itu adalah
bagaimana mengajarkan kita agar kita memiliki kepribadian yang mulia. Iman kita akan benar kalau teruji, dapat menjadi tolok ukur kebenaran iman kita itu dalam akhlak. Keislaman kita ya akan teruji, terukur bahwa Islam kita ini benar apabila diwujudkan dalam akhlak yang benar, akhlak yang mulia. Jadi iman, Islam dan ihsan itu ujungnya semua kepada, muaranya kepada akhlakul karimah. Ya, maka itu digambarkan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan qaryatan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ya kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbih. Perumpamaan bangunan Islam, pilar-pilarnya itu seperti pohon. Pohon yang baik itu punya akar yang kuat. Itulah akidah. Lalu kemudian asluha thabit wa far'uha fis sama, asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya. Itu batangnya itu menjulang. Ya, artinya bisa kelihatan ini keislamannya bisa disaksikan oleh orang banyak. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Akidahnya kuat, menghunjam, tertanam kuat, dan keislamannya itu dia subur ke atas. Ya, bisa disaksikan oleh orang banyak. Dan buahnya adalah akhlak, yaitu buah daripada pohon itu tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia memberikan sebesar-besarnya manfaat, ya, kebaikan bagi manusia lainnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas undangan dan silaturahim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Ya, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan kebersihan hati dari penyakit syirik, dari penyakit riya, ya, dari penyakit dengki kepada saudara, kepada teman, ya. Karena Allah menyatakan dalam Al-Qur'an itu apa? Orang ahli surga itu ada punya ciri khas. Mereka yang masuk surga itu enggak punya dendam kepada saudaranya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ya, ciri orang masuk surga itu ya adalah yang dari hatinya itu sudah tercabut, sudah hilang rasa dendam. Ya, benci kepada saudara. Ya, makanya harus kita jaga hati kita, jangan ada dendam, jangan ada benci. Ya, belajar dari kasus yang menimpa dua putra Adam, Nabi Adam, Qabil dan Habil, bagaimana tega-teganya seorang saudara membunuh saudaranya kandungnya sendiri. Ya, ini harus jadi pelajaran. Ini pertumpahan darah pertama dalam sejarah manusia. Yang kedua, jangan sampai kita seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya, yang mengatakan uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf, awitrahuhu ardon, atau kubur dia hidup-hidup biar mampus. Coba saudara sendiri ngomong begitu, tega. Tapi orang lain, orang Mesir, ya, yang beli Yusuf ketika diambil dari sumur lalu dibawa ke Mesir, dijual di pasar budak, Perdana Menteri Mesir lewat, dibeli. Apa kata dia? Akrimi mathwah. Dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, muliakanlah anak remaja ini. Asa ayyan fa'ana. Barangkali dia akan bermanfaat untuk kita, atau kita jadikan dia sebagai putra kita, putra angkat. Coba, ini orang jauh, orang lain. Ya. Tapi berbuat baik, berlaku baik kepada orang yang baru dia kenal. Tapi saudara kandung sendiri ini dendam kesumatnya, nauzubillah min dzalik. Ya, enggak boleh seperti itu, ya. Kita jadi pelajaran ini. Ya, mari bersihkan hati kita, jaga diri kita dari perbuatan syirik, hubungan kita dengan Allah harus murni, tauhid kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Mari kita tebarkan nilai-nilai kebajikan agar kita insya Allah sebagaimana sahabat dari Nabi SAW, setelah Nabi menyampaikan 4
Ya, kriteria itu tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga dengan penuh kedamaian. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warahmatullahi. Terima kasih atas ceramahnya dari Bapak Ustadz Dr. Firman Salim. Insya Allah luar biasa. Topiknya sangat menarik. Sebenarnya banyak hal yang muncul di pikiran kita untuk dapat ditanyakan kepada Bapak Ustadz. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kebetulan sampai saat ini di kolom chat ini belum ada pertanyaan. Mungkin jikalau ada Bapak atau Ibu peserta kajian yang ingin bertanya langsung, maka kami persilahkan untuk mengaktifkan audionya dan bertanya langsung kepada Bapak Ustadz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Hadril. Tanya apa Ustadz? Sesudah sholat asar dan sesudah subuh itu para malaikat kan melapor kepada Allah, membawa amalan kita melapor kepada Allah begitu. Kemudian ini ada tambahan nih, baru nih saya peroleh nih, pada pertengahan bulan Sya'ban ini amal-amal kita dilaporkan kepada Allah. Jadi amal 1 tahun. Jadi yang saya ingin tahu Pak Ustadz, yang melaporkan itu malaikatnya itu malaikat apa tuh? Apa memang ada malaikat khusus mengenai sholat asar dan saya tahunya sholat asar atau sesudah sholat subuh itu malaikat kan bergantian tuh, yang jaga malam, yang jaga sore kan bergantian. Malaikatnya itu saya sampai sekarang belum tahu nih malaikat apa, dan dikaitkan dengan amalan yang bulan Saban ini, pertengahan Saban ini, semua amalan dilaporkan kepada Allah. Apakah malaikatnya itu sama juga? Ini mohon penjelasan Pak Ustadz. Jazakallah. Ya, ini nanya perkara gaib. Ya, iman kepada malaikat itu termasuk perkara gaib. Ya, siapa jenis malaikatnya, kayak apa, namanya apa, itu perkara gaib ini tidak semua dirinci oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang dituntut oleh kepada kita itu adalah percaya bahwa Allah ya menciptakan makhluk yang bernama malaikat, ya, yang memiliki fungsi-fungsi khusus. Ya, ada yang mencatat amal, ada yang menanyakan di alam kubur, ada yang menjaga surga, menjaga neraka, ada yang meniup sangkakala, ada yang mencabut nyawa, ada yang hamalatul arsy, menyangga arsy. Ya, soal yang lain-lain kita tidak diberikan informasinya. Ya, nama Raqib dan Atid saja itu ada dalam Al-Quran, itu pun tidak persis bahwa itu nama malaikat secara khusus definitif. Hanya dalam Al-Quran, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, itu perkara gaib ya. Nah, kalau yang antara asar dan subuh itu malaikat yang menjaga manusia, mencatat itu sif-sifan. Ya, shift ya. Bukan berarti dia bawa amalnya dilaporkan, enggak. Itu jaga, gantian jaga. Ya. Gantian menulis, mencatat. Ya, catatannya tetap ada di bumi. Enggak dibawa, ya kan, namanya kan gantian. Ya, seperti satpam, ya. Dia ada catatan siapa yang masuk 24 jam, ada shift malam, shift siang. Kan itu buku catatan nggak dibawa pulang, Pak. Ya tetap aja di situ, cuma ganti orang yang nyata, kan begitu. Ya. Nah, jadi malaikat pun begitu. Jadi tidak ada perubahan, catatan amal itu tidak dibawa.
Ya, dia tetap ada di sisi manusia itu. Nah, hanya ada shift itu, ya. Nah, siapa yang bertugas untuk mengangkat amal setahun dari perbuatan manusia ini? Ya, kita juga tidak ada informasi. Hanya disebutkan oleh Rasulullah, turfa'ul a'malu ilallah. Ya, kita harus berhenti kepada batasan yang Allah dan Rasulnya tidak bicarakan. Ya, itu adab juga. Ini termasuk pasal adab ini. Akhlak kepada Allah dan Rasul, tidak menuntut Allah dan Rasul untuk merinci segala sesuatu yang ingin kita ketahui. Enggak. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya, ada rasul-rasul yang kami ceritakan dan ada pula banyak yang tidak kami ceritakan. Dan kita jangan nanya. Ya, maksud jangan nanya itu begini. Kenapa sih Allah nggak sebutin aja semua nabi dan rasul? Ya kan cuma 25 namanya. Ya, yang lain kemana? Namanya dong sebutin. Nah, itu nggak beradab namanya kepada Allah. Jangan nanya begitu ke Allah, ya. Nah, karena kalau sudah kita diinformasikan, ya sudah, kita terima, taslim. Ya, jadi dalam masalah perkara gaib itu tugas kita seperti itu. Ya, itu juga bagian dari menjaga adab dan etika kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kecuali yang dirinci itu adalah betul-betul sesuatu perkara yang sangat penting bagi manusia. Makanya disebutkan, dirinci dalam Quran, dalam hadis, itu dalam masalah-masalah praktek keagamaan. Ya, masalah etiket keluarga, etiket sosial, etika profesi, ya, kemudian muamalah, ekonomi, ya, itu dijelaskan secara rinci. Termasuk hukum syariat yang bersifat rinci, ada yang bersifat global, ada. Ya, yang bersifat rinci seperti hukum waris, kemudian hukum hudud tentang batasan aurat perempuan, cara berpakaian, makanan, halal haram, minuman, itu semua rinci. Kalau di luar itu disebut secara global. Nah, nanti Nabi yang menjelaskan tentang praktek sholatnya misalnya. Sholat itu dalam Quran kan cuma disebutkan kewajibannya sama waktunya. Tapi bagaimana dari A sampai Z, dari takbiratul ihram sampai salam, itu tidak ada dalam Quran. Yaitu Rasulullah yang menjelaskan. Shallu kama ra'aitumuni shalli. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sebelum masuk ke pertanyaan yang lain, saya mohon izin saya yang bertanya nih Pak Ustadz. Ya. Insya Allah tidak sampai 3 minggu lagi kita memasuki bulan suci Ramadan ya Pak Ustadz. Nah, apabila nih baru saat ini tergerak hati kita untuk mempersiapkan diri nih menuju Ramadan nanti Pak Ustadz, kira-kira amalan paling tepat seperti apa yang menurut Pak Ustadz yang dapat kita laksanakan agar persiapan kita masih bisa dimaksimalkan menuju Ramadan Pak Ustadz, terutama untuk mendapatkan Lailatul Qadar nih Pak Ustadz, kira-kira bagaimana? Iya. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, terkait syirik yang tanpa kita sadari. Kebetulan umur saya kalau di tahun Hijriyah ini baru mencapai 40 Pak Ustadz. Jadi terkait syirik yang tanpa disadari ini, kira-kira apakah cukup nih Pak Ustadz kita dengan sering-sering membaca doa seperti yang ada di Al-Ahqaf surat 15 Pak Ustadz, di mana di endingnya itu kan disampaikan ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin, di mana sesungguhnya aku bertaubat gitu Pak Ustadz. Apakah cukup dengan itu atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Itu ayat di surat apa? Al-Ahqaf 15 Pak Ustadz. Al-Kahfi 15. Al-Ahqaf. Oh, Al-Ahqaf. Ya, surat Ya, Al-Ahqaf. Ya. Ya, surat Al-Ahqaf. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang persiapan untuk Ramadan, ya. Ini kita masih punya waktu cukup, ya, kurang lebih 15 hari.
Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Ya, pertama adalah persiapan ilmu. Karena kalau amal tanpa dasar ilmu yang benar akan ditolak. Ya, termasuk ilmu tentang hakikat puasa, ilmu bagaimana kita menjaga adab-adab sunnah-sunnah berpuasa, ilmu tentang rukun, syaratnya puasa, ini harus kita tahu, harus kita masing-masing kita semua harus tahu. Ya, nah, termasuk bagaimana kita menyelenggarakan ibadah Ramadan itu harus ada ilmunya. Maka persiapan ilmu ini penting. Ya, nah yang kedua, persiapan apa yang perlu kita lakukan, yaitu persiapan keluarga. Jadi keluarga ini harus dikondisikan. Kan kita beribadah Ramadan ini kan begini Pak ya, ibadah Ramadan ini istimewa karena apa? Karena dia jamaahnya itu. Ya, kemarin waktu tahun lalu, mudah-mudahan tahun ini kita sudah agak longgar, ya bisa tarawih di masjid, walaupun ya bisa dibagi 2 shift atau berapa gitu ya. Ya boleh ya, kalau ada yang bertanya apa hukumnya membagi sholat tarawih 2 shift, ya boleh, Jumatan saja 2 shift boleh, apalagi yang sunnah seperti tarawih ya. Dan asalnya sholat tarawih itu tidak berjamaah di masjid kan, baru karena Nabi khawatir kalau tarawih itu menjadi sesuatu yang wajib, memberatkan. Tapi setelah di masa Umar, masing-masing masjid ini ramai, riuh, masing-masing pada sholatnya sendiri dengan suara ini apa ini gitu ya, masjid apa tempat keramaian gitu, kayak pasar gitu ya. Itu saking orang hebohnya ibadah zaman dulu. Kalau sekarang kita susah ya, kalau suruh sendiri-sendiri nggak pada datang ke masjid. Ya, makanya disuruh berjamaah oleh Umar. Udah satu imam, dipimpin satu imam, biar enak semua, bacaan Qur'annya yang merdu, yang syahdu, yang hafal Qur'annya gitu ya. Nah, jadi Ramadan ini adalah ibadah yang bersifat berjamaah ya, dan itu peran keluarga sangat besar untuk menghidupkan syiar-syiar Ramadan. Maka kita perlu siapkan keluarga kita, anak-anak kita mulai dikenalkan, ayo nih sebentar lagi kita puasa Ramadan tuh begini ya. Siapkan di dalam rumah tangga kita, termasuk beli kasih bahan bacaan anak-anak kita untuk mengenal apa itu puasa, apa itu bulan Ramadan ya. Yang ketiga persiapan itu adalah persiapan untuk agenda dakwah. Apa maksudnya agenda dakwah Pak Ustadz? Ya, agenda dakwah di sini adalah ya bagaimana kita mengatur ritme kegiatan ya, keseharian kita, rutinitas pekerjaan kita itu dengan kajian-kajian keislaman yang akan bisa meningkatkan kualitas pemahaman agama dan keberagamaan kita. Bukan hanya paham, tapi ya dipraktekkan dalam keberagamaan itu. Ya, maka di sini perlu manajemen apa? Manajemen dakwah, ya, agenda dakwah, kegiatan-kegiatan itu harus ditata dengan baik. Ya, sekarang sudah lebih memudahkan. Ya, karena hikmah dari pandemi ini, ya, hampir semua ustadz itu punya channel YouTube. Ya, ini ada hikmahnya. Dulu kita gagap teknologi, ya, karena jago mimbar, ya, ceramahnya di kajian-kajian offline. Ya, ternyata setelah pandemi ini berlalu, ya, setelah Ramadan tahun lalu, saya berpikir untuk bikin studio semacam ini. Ya, sambil sedikit-sedikit lah. Ya, ada uang sedikit kita belikan sambil jalan gitu ya. Ya, sampai sekarang alhamdulillah hampir setahun ya, sudah cukup lumayan kualitasnya. Ya, jadi ini hikmahnya. Jadi menuntut ilmu dari semua ustadz, semua guru yang bermacam-macam bidang keahlian ilmunya sekarang bisa disaksikan di genggaman tangan kita. Ya, di rumah kita kalau pakai smart TV seperti ini lebih memudahkan lagi, lebih enak lagi. Ya. Tapi juga
Ya, kita harus jangan juga terlalu kecanduan nonton atau menyimak kajian, tapi kita lupa. Kita sendiri kita harus isi ruhiyah kita. Kan setelah kita nonton kajian, ya, menyimak kajian ilmu, kan harus ada prakteknya. Harus disisakan, harus ada waktu juga diatur. Makanya itu yang disebut dengan manajemen dakwah di bulan Ramadan. Manajemen ibadah itu penting. Ya. Kapan kita mendengarkan kajian, waktu-waktunya disediakan, dan kapan kita mengaji tilawah sendiri. Ya, seperti di sini ini sekedar iklan, ya, iklan sederhana. Ini saya di bulan Ramadan ini setiap malam ada program tadarus 1 juz. Saya baca dengan tartil insyaallah sesuai dengan tajwid, dan setelah itu tadabbur. Juz itu isinya apa? Ya, saya terangkan isi suratnya begini. Jadi baca Qur'annya kalau tartil itu, Pak, mungkin berbeda-beda ya orang ya. Tapi standar saya 1 juz itu kalau bacaannya benar tartil itu 45 menit. Mungkin kalau yang tidak lancar bacanya bisa lebih lama, bisa 1 jam, 2 jam 1 juz itu. Tapi yang standar saya itu adalah 45 menit. Kalau mau lebih cepat dari itu bisa, cuma ya panjang pendeknya kurang pas. Nanti itu begitu, biasanya begitu. Bisa 15 menit 1 juz kalau mampu, ya, lancar, tapi ya panjang pendeknya agak dikurangi gitu ya, makharajul hurufnya. Standar 30 sampai 45 menit. Nah, setelah itu kajian tadabburnya. Nah, itu kita adakan setiap malam. Mulai pukul 9 WIB waktu Indonesia Barat. Nah, itu perlu, jadi kita manajemen dakwah, ya, manajemen ibadah. Bagaimana keluarga kita ajak untuk beribadah, untuk tadarus. Ya, tadarus bisa kita bimbing melalui siaran YouTube misalnya, ya. Atau nanti kita sediakan waktu sendiri tilawah, ya, ba'da subuh atau menjelang tarawih, ya, itu kan bisa kita. Nah, itu perlu diatur, Pak, dari sekarang supaya nggak bentrok, ya, antara rutinitas pekerjaan kita bekerja di rumah sakit atau di perusahaan dan sebagainya, ya, bagaimana jadwal kajian keislaman, bagaimana ibadah kita sendiri, tilawah kita sendiri, ya, target kita sehari berapa, 1 juz, ya udah, ya. Kalau menurut saya sih yang nggak usah muluk-muluk, ya, target, wah, sehari 2 juz, ya, targetnya doang hebat di awal, tapi prakteknya susah, ya kan? Nah, mendingan target itu yang minimal aja, ya, minimalnya berapa, 1 juz per hari. Nah, saya bimbing, baca, ya, ikuti, simak, ya kan? Lalu Anda akan belajar apa isi yang tadi kita baca, kan begitu. Jangan kita melongo, ini apa yang kita baca kagak paham gitu ya. Ya bagus, berpahala. Baca Quran itu tidak ada yang jelek. Ya, 1 huruf itu pasti berpahala 10 kali lipat, 10 kebaikan. Ngerti atau tidak ngerti, itu dapat pahala. Tapi akan lebih baik lagi kalau apa yang kita baca ini kita pahami. Isinya, kandungannya kita tahu, ya. Supaya lebih mengena gitu. Nah, itu jadi perlu persiapan-persiapan semacam itu, ya. Nah, yang kedua tadi tentang doa, ya, dalam ayat yang tadi itu kan, ya, kalau itu tentang ayat tentang berbakti pada kedua orang tua, ya, ayat bakti pada orang tua, ya. Doa-doa dalam Al-Quran ini banyak, ya, termasuk doa yang ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau doanya Nabi Sulaiman mirip, tapi ada perbedaan redaksi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya, jadi doa itu mencerminkan suasana hati, ya. Makanya doa-doa dalam Al-Quran itu berbeda-beda redaksinya, karena bergantung konteksnya, bergantung
suasana hati pada saat dilantunkan doa itu seperti apa dan fokusnya seperti apa. Ya, maka itu syarat berdoa sudah kita Pak, doa itu ada syaratnya supaya dikabulkan oleh Allah. Ya, dilakukan dengan benar, ya, diawali dengan hamdalah, sholawat, dan ditutup dengan hamdalah dan sholawat lagi. Ya, itu tata krama doa. Jangan main nyelonong doa, ya, nyelonong doa, ya, nggak pakai hamdalah, nggak pakai sholawat, langsung aja. Nah, itu kurang baik, ya, kurang sempurna. Boleh, ya. Hobi auzi ini langsung boleh, tapi kurang pas, ya. Kecuali kita dalam kondisi sendiri, berzikir sendiri, kita ulang-ulangi doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, dijadikan wirid. Ya, misalnya kita jadikan kebiasaan. Wirid itu apa sih? Kebiasaan. Ya, dibiasakan boleh. Ya, seperti misalnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Ya, baca doa Al-Qur'an mau diwiridkan, mau dibaca berapa puluh kali bebas, terserah. Ya. Nah, itu kalau dijadikan zikir, doa itu dijadikan zikir rutin. Tapi kalau doa kita bersama atau doa habis sholat kita sendiri, itu dimulai dengan apa? Adabnya itu adalah hamdalah, sholawat, baru masuk kepada inti doa. Dan lebih baik lagi urutannya, inti doanya itu apa? Pertama minta ampun dosa dulu. Buat kita, buat orang tua, ya, dan semua kaum muslimin. Itu yang saya pernah baca seperti itu. Baru kita masuk kepada inti yang lain-lain. Ya, minta lunasin hutang, minta pekerjaan yang bagus, minta jodoh yang mantap gitu ya. Minta rumah, minta kendaraan, ya minta sama Allah. Loh, kok doa ini matre banget sih Pak Ustadz? Loh, daripada minta ke kuburan, ya kan? Daripada minta ke dukun, nah, itu malah syirik. Mintanya urusan materi, urusan dunia minta sama Allah. Sebagaimana kita minta urusan akhirat. Makanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan dunia kita minta sama Allah. Tapi doanya bagaimana? Ya Allah, berikan aku dunia, berikan aku rumah, berikan aku kendaraan yang bisa membantuku untuk selalu syukur nikmat dan selalu ingat kepada Engkau. Nah, begitu. Jadi dunia itu seolah-olah jadi apa? Jadi sarana, alat untuk ingat Allah, untuk ibadah kepada Allah. Nah, yang kayak begitu-begitu Allah senang. Nah, ini doanya bagus nih, bener gitu kan. Nah, bukan hanya sekedar doa-doa pengen lulus ujian, tapi niatnya kejar dunia, bukan untuk akhirat. Pengen lulus naik pangkat jabatan, pengen lulus residen, pengen lulus spesialis, ya, tapi nggak ada niatnya bilang untuk menambah ketakwaan, menambah ibadah, nggak ada doanya begitu. Ya sekedar cari dunia, ya, karena residen spesialis ya gajinya lebih keren kan, lebih mentereng gitu lah fasilitasnya, kira-kira begitu. Nah, jadi nggak ada sama sekali doa untuk tujuan dunia ini untuk akhirat, itu nggak ada. Nah, jangan begitu. Jadi ya itu sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam. Terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi mungkin. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akhiri acara pengajian kita pada malam hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz atas ilmu dan pencerahannya yang sangat bermanfaat untuk menambah wawasan religi kita semua, serta mengisi relung hati kita, di mana semoga hal ini menjadikan kita insan yang berakhlak mulia ke depannya. Pada akhirnya
saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan kami tutup pengajian ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalah, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.